Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita pada pagi hari ini bisa melanjutkan pelajaran kita. Dan juga salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Pak Arif akan menjelaskan atau melanjutkan pelajaran fikih ibadah, yang mana kita sampai pembahasan yang sangat menarik, yaitu tentang ketentuan-ketentuan dalam sholat. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka bukunya ya, buku fikih ibadahnya ya. Perhatikan di sana ya, ketentuan-ketentuan dalam sholat ya. Sholat merupakan ibadah yang paling penting dalam Islam, ini sangat penting sekali sholat. Alasannya kenapa? Ya, oleh karena itu ibadah yang paling pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jadi sholat ini adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita baik, maka seluruh amalan kita baik. Namun kalau sholat kita buruk, maka amalan kita juga dianggap buruk ya. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan anggota badan ya. Jadi sholat itu terdiri dari apa? Ucapan ya, seperti bacaan kita Al-Fatihah, bacaan zikir ketika ruku dan lain sebagainya, dan juga gerakan ya, mengangkat kedua tangan, ruku, sujud dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu agar sholat kita sah, maka kita harus mengetahui apa saja yang menjadi ketentuan-ketentuan dalam sholat ya. Jadi kalau kalian ingin sholat kalian sah nih, maka kalian harus mengetahui ketentuan dalam sholat. Seperti apa? Syarat-syarat, kemudian rukun-rukun, kemudian wajib-wajib dan pembatal-pembatal sholat. Insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Arif satu persatu. Baik, selanjutnya Pak Arif akan mulai dengan syarat-syarat sholat ya, syarat wajib dan syarat sah sholat ya. Syarat sholat merupakan suatu hal yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat ya. Jadi kalau kalian sebelum mengerjakan sholat, kalian harus mengetahui harus memenuhi syarat-syarat ini terlebih dahulu supaya sholat kalian menjadi sah ya. Nah, lihat di sini, dan syarat tersebut harus tetap ada sampai sholat tersebut selesai dikerjakan. Dan syarat yang tadi kalian sudah selesaikan nih, atau persiapan sebelum sholat, harus tetap ada sampai selesai sholat ya. Artinya kalau hilang akan mempengaruhi keabsahan sholat yang kalian kerjakan ya. Nah, bila salah satu syaratnya hilang, maka sholatnya menjadi tidak sah. No, perhatikan tuh, kalau syaratnya hilang ya, maka sholat kalian bisa tidak sah ya. Contohnya, sebelum sholat kita harus apa? Berwudu terlebih dahulu. Maka ketika kita sedang sholat ya, kemudian wudu kita batal misalnya karena kentut ya, maka sholat pun menjadi batal. Kenapa? Karena wudu adalah syarat sah sholat ya, atau bersuci ya dari hadas adalah syarat sah sholat ya. Kemudian syarat sholat terbagi menjadi dua. Nah, ini kalian harus bedakan nih, syarat sholat itu ada dua. Ada syarat wajib dan ada syarat sah ya. Syarat wajib itu adalah hal-hal yang apabila terpenuhi ya pada kalian, maka kalian wajib mengerjakan sholat. Adapun syarat sah ini berkaitan dengan apa? Sah dan tidaknya sholat ya. Kita mulai dari syarat wajib terlebih dahulu ya. Syarat wajib adalah, sini syarat wajib sholat ada 3 nih. Yang pertama Islam, artinya ya tidak wajib bagi orang non Islam atau orang kafir ya, bahkan kalau mereka sholat pun sholatnya tidak sah. Kemudian berakal ya, harus berakal, artinya kalau orang gila ya, atau orang yang pingsan, maka mereka tidak wajib sholat. Kemudian balik ya, apabila kalian sudah berumur balik ya. Nanti ada pembahasan tersendiri ya tentang balik ini ya. Para ulama memberikan ini juga ketika seorang sudah umur 15 tahun. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah paham nih tentang syarat wajib, sekarang Pak Arif akan menjelaskan tentang syarat sah ya. Kalau syarat wajib tadi ada 3, sekarang syarat sah sholat itu ada 5
ya. Apa saja? Yang pertama niat, ya. Kalian harus berniat, ya. Tentunya niat ini di dalam hati, bukan di lisan. Jadi kalian nggak perlu mengucapkan, cukup di dalam hati kalian. Kemudian yang kedua, suci dari hadas, ya, dan juga najis nih sebetulnya, ya. Suci dari hadas dan juga apa najis, ya. Hadas itu apa sih? Ya, hadas itu suatu sifat yang ada pada diri seseorang yang menghalangi seseorang dari sahnya suatu ibadah, ya. Hadas itu ya seperti kalau kalian buang air kecil, buang air besar, ya. Setelah kalian buang air kecil dan buang air besar, kalian disebut apa? Berhadas, ya. Sehingga kalian perlu berwudu dulu, baru kalian boleh untuk sholat. Kemudian yang ketiga, menutup aurat, ya. Kalian harus menutup aurat kalian nih ketika sholat, ya. Batasan aurat bagi laki-laki dari mana? Dari pusar sampai lutut, ya. Namun kalian perlu perhatikan nih, walaupun batasan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, ya, namun kalian harus menyempurnakan menutup badan kalian, ya. Pakai apa? Pakai baju yang rapih, baju koko, kemudian juga pakai celana panjang atau pakai sarung, ya. Jangan mentang-mentang diperbolehkan aurat kalian dari pusar sampai lutut, maka yang ditutup oleh kalian itu hanya bagian dari pusar sampai lutut saja. Namun kalian harus menyempurnakannya lagi, ya. Iya. Dan adapun wanita, ya, semuanya aurat kecuali apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Ya. Kemudian yang keempat, ya, masuk waktu sholat, ya. Ini juga syaratnya. Artinya kalau misalnya kalian mau sholat zuhur, kalian harus pastikan dulu sudah masuk waktu sholat zuhur, ya. Kapan waktu sholat zuhur? Ya, waktu ketika matahari tergelincir ke barat, ya. Artinya kalau sudah matahari di tengah-tengah nih, kemudian sudah bergeser sedikit ke barat, condong ke barat sedikit, maka itu masuk sholat zuhur, ya. Kemudian yang kelima adalah menghadap kiblat, ya. Kalian ketika sholat juga harus menghadap kiblat, ya. Kiblat kita kemana? Ke Ka'bah, ya. Kalau kalian melihat Ka'bah, maka kalian harus tepat mengenai Ka'bah. Namun kalau kalian jauh nih seperti kita sekarang, jauh dari Ka'bah, nggak kelihatan Ka'bah, maka cukup apa? Arah Ka'bahnya ada di mana, iya, begitu. Kalau kita dari Indonesia, kita mengarah kemana? Mengarah ke barat. Baik, alhamdulillah selesai pembahasan tentang syarat sah sholat dan juga syarat wajib. Sekarang kita pindah ke pembahasan rukun. Nah, ini juga pembahasan yang tidak kalah penting, ya, karena rukun dan syarat ini sama-sama tidak boleh ditinggalkan sama sekali, ya. Perhatikan di sini, ya. Pengertian rukun sholat, ya. Rukun sholat adalah tata cara atau urutan-urutan yang benar saat mengerjakan sholat, ya. Jadi rukun sholat itu tata cara dan urutan-urutan yang benar ketika sholat, ya. Rukun sholat ada berapa? Ada 15. Ya, ingat-ingat, ada 15, ya. Sebetulnya kalian sudah sudah biasa mengerjakannya, ya. Tinggal kalian lebih fokus lagi dan dihafalkan nih apa aja nih yang menjadi rukun yang 15. Yang pertama, berdiri tegak nih. Jadi kalau kalian berdiri tegak, itu adalah rukun. Kemudian yang kedua adalah membaca takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram itu apa? Yaitu ucapan Allahu Akbar, ya. Jadi takbiratul ihram itu apa? Ucapan Allahu Akbar pada pertama kali sholat, ya. Jadi takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan, namun apa? Mengucapkan Allahu Akbar pada pertama kali sholat. Kemudian yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah, ya, yang sebagaimana sudah kalian hafal. Kemudian yang keempat, ruku'. Ini juga termasuk rukun, ya. Ruku'. Kemudian yang kelima, bangun dari ruku', ya. Ruku' seperti apa? Ya seperti ini, ya. Kalian meluruskan pundak kalian, ya, tangan kalian ada di lutut. Kemudian kalian luruskan badan kalian. Setelah itu bangun dari ruku', ya. Kemudian i'tidal, yaitu berdiri setelah dari ruku' itu. Kemudian sujud, ya. Sujud kalian harus perhatikan, ya, harus menempel 7 anggota badan, ya. Wajah kalian nih, jidat, dan jangan lupa hidung kalian menempel di lantai, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut kalian, dan ujung-ujung jari kaki kalian harus menempel, ya. Kemudian yang ke-8 bangun dari sujud. Kemudian yang ke-9 duduk di antara 2 sujud, ya. Dan duduknya harus harus iftirash, ya. Iftirash itu kalian duduk dengan cara mendudukan atau duduk di atas kaki kiri. Kemudian yang ke-10
duduk tahiyat akhir, dan yang ke-11 membaca tahiyat akhir ya. Jadi duduk tahiyat akhir ya seperti duduk iftirash tadi, seperti duduk di antara dua sujud, duduk tawarruk ya. Ini berbeda dengan duduk iftirash. Kalau duduk iftirash tadi duduknya adalah kalian duduk di atas kaki kiri, sedangkan kalau duduk tawarruk itu kalian duduk di atas lantai dan kaki kiri kalian masuk ke dalam kaki kanan. Ya, kemudian yang ke-11 membaca doa tahiyat akhir ya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram ya, sampai akhir. Kemudian yang ke-12 membaca sholawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir juga. Kemudian yang ke-13 salam ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke-14 tumakninah ya, tumakninah itu harus tenang setiap rukunnya ya, ketika berdiri harus tenang ya. Ya, kemudian rukunya juga harus tenang, nggak boleh buru-buru ya. Dan yang ke-15 adalah tartib sesuai urutan, artinya harus berurutan nih. Kalau setelah setelah takbiratul ihram baca Al-Fatihah, kemudian setelah Fatihah ruku, nah terus berurutan, nggak boleh mendahului, nggak boleh kalian sujud dulu baru ruku misalnya, atau duduk di antara dua sujud dulu baru ruku dan lain sebagainya, harus berurutan. Nah, pembahasan terakhir ini sangat penting sekali anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu permasalahan seputar rukun salat. Nih, didengarkan dan diperhatikan baik-baik. Bila salah satu rukun ditinggalkan karena sengaja, dengarkan, kalau ada rukun ditinggalkan dengan sengaja, ya maka salatnya tidak sah. Maka salat kalian apa? Tidak sah. Contohnya kalau kalian sengaja tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, membaca surat Al-Fatihah ini kan rukun sholat. Kalian sengaja nih nggak baca surat Al-Fatihah, maka hukum sholatnya apa? Hukum sholatnya dari awal sampai akhir tidak sah. Iya, artinya sia-sia kalian sholat. Kemudian ini keadaan yang pertama ya, kalau kalian meninggalkan rukun sholat karena sengaja. Yang kedua, kalau meninggalkan salah satu rukun karena tidak sengaja. Kalian nih lupa, ternyata kalian meninggalkan rukun sholat. Nah, bagaimana sholat kalian? Maka sholat kita masih tetap sah. Dengarkan, sholatnya tetap sah, tapi satu rakaat tersebut dianggap gugur dan harus diganti. Namun nih ya, rakaat yang rukunnya ditinggalkan itu dianggap tidak sah ya, dan harus diganti dengan rakaat selanjutnya ya. Kemudian melakukan sujud sahwi, dan di akhirnya kalian harus melakukan sujud sahwi. Contohnya nih biar lebih paham. Contohnya kalau kalian lupa melakukan ruku, kalian lupa ruku nih, dari berdiri langsung sujud ya, dan mengingatnya ketika sedang sujud ya. Ketika sujud ingat, aduh, maka rakaat tersebut tetap dilanjutkan ya, kalian lanjutkan terus, dan kita anggap rakaat tersebut tidak sah ya. Jadi kalau misalnya kalian berada di rakaat kedua misalnya ya, Allahu Akbar, ketika kalian sudah baca surat Al-Fatihah, baca surat pendek, kemudian kalian tiba-tiba langsung sujud, nggak ruku dulu, padahal ruku adalah rukun sholat maka apa yang kalian kerjakan? Kalian lanjutin tuh sujud kalian, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian bangun. Nah, rakaat yang tadi yang ketinggalan rukunya dianggap tidak sah ya. Artinya ketika kalian bangun dari sujud untuk melanjutkan ke rakaat selanjutnya, yaitu adalah rakaat yang kedua. Jadi tetap rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang kedua yang pertama kalian kerjakan itu dianggap tidak sah. Nah, ketika kalian menyelesaikan rakaat yang tidak sah itu, ya setelahnya kalian kerjakan lagi rakaat yang kedua, begitu. Ya. Karena di sini katakan kemudian rakaat yang tidak sah tersebut diganti dengan rakaat berikutnya. Ya, jadi rakaat yang setelahnya itu sebagai pengganti rakaat sebelumnya yang tidak sah. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan yang bisa Pak Arif jelaskan pada kesempatan kali ini. Ya, ini pelajaran atau pelajaran tentang ketentuan sholat bagian pertama. Insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ya, apabila ada yang masih belum difahami oleh kalian, silahkan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Ya, Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.